Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fayuni. Kali ini aku mau buat gudeg ya guys. Nah, gudeg ini asli khas Sunda. Jadi bedanya gudeg khas Jawa sama Sunda itu dari rasa ya tentunya. Tapi di sini cita rasa yang Sunda itu nggak kalah gitu ya, nggak kalah enaknya maksudnya. Nah, di sini tuh yang jadi ciri khas gudeg Sunda itu adalah nggak terlalu manis. Karena kalau gudeg Jawa kan manis ya, gudeg Sunda tuh manisnya secukupnya gitu. Karena berdasarkan lidah orang Sunda yang nggak terlalu suka manis-manis gitu. Mungkin ada yang suka, tapi maksudnya di sini gudegnya yang biasa-biasa aja gitu ya, nggak manis-manis banget. Oke, di sini kita langsung aja nih ya ke tata caranya. Nah, by the way di sini aku udah nyiapin bumbunya ya seperti biasa. Kalian bisa cek di deskripsi box ya untuk bumbu halusnya itu apa aja, karena aku pasti siapin di situ. Dan aku juga nggak hafal ya, dan aku juga nggak record kan takut kelamaan. Oke, nah kemudian di sini baru pakai salam sereh lengkuas kayak gitu untuk bahan tambahannya ya. Terus di sini tuh pakai air ya, jadi gudeg Jawa kan biasanya kayak kering gitu ya guys, tapi gudeg Sunda tuh biasanya berkuah gitu, ada kuah-kuahnya. Nah, aku biasanya bikin yang berkuahnya kayak kuah banget gitu, karena memang lebih enak berkuah gitu. Nah, selanjutnya di sini setelah si bumbunya ditumis kayak gini, masukin air sedikit-sedikit aja nanti, karena nantinya pakai santan. Di sini santannya optional ya, kalian mau pakai kemasan ataupun yang dari kelapa langsung yang udah diparut kemudian airnya disaring. Nah, aku pakai yang itu gitu karena biar lebih fresh aja sih gitu kan dibanding sama yang di santan kemasan. Nah, ini tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih nanti kalian bisa masukkan ininya ya, bahan-bahan isian dari gudegnya. Nah, by the way bahan isian gudegnya tuh udah terlebih dahulu direbus sebelum di sini ya guys. Jadi biar lebih enak dan meresap gitu ke bumbunya kalau udah matang dan gak terlalu lama masaknya. Nah, aku tuh isiannya biasanya pakai nangka tentunya ya, nangka yang masih muda. Kemudian pakai ini aja, pakai ceker dan juga telur gitu. Nah, ini bumbu tambahan ya. Ini tuh adalah itu tuh ketumbar ya yang udah diulek sama jinten. Kenapa aku pisahin gak di blender atau dicoperin langsung? Karena biasanya butirannya masih agak kasar kalau misalnya kita di blenderin gitu, tapi kalau misalnya diulek itu sampai halus banget gitu ya, dan beda banget rasanya. Nah, setelah itu aku biasanya kasih bumbu kayak penyedap, garam, gula ya, kayak gitu-gitu. Dan jangan lupa di sini pakai gula merah ya guys. Udah gitu baru deh dimasuk-masukin sama yang lain-lainnya. Nah, gulanya kayak gini, nanti tinggal dimasuk-masukin aja, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya yang mau manis banget kayak gudeg Jawa ya berarti nanti gula merahnya dibanyakin. Nah, sebelum masukin ini ya bahan isiannya, aku masukin dulu santannya. Nah, karena aku santannya itu pakai santan kelapa yang udah diparut, otomatis aku didihkan dulu ya, atau direbus dulu si santannya biar nggak pecah. Kalian harus aduk-aduk sampai si santannya itu matang, baru dicampurkan ke sini ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pakai santan instan yang kayak merek Kara ataupun Sasa atau apa ya gitu ya, itu kan langsung gitu ya. Cuman aku pengen yang bener-bener pure gitu dari kelapanya langsung, jadi aku bikin sendiri gitu ya. Saya beli kelapanya, aku parut, kemudian air santannya itu dibuat. Nah, makanya dimasukin secara sedikit demi sedikit gitu ya setelah matang tentunya. Nah, untuk menjaga si santannya, karena kan santan ini rentan ya guys, apalagi kalau yang langsung gini gitu ya, takutnya pecah ataupun juga bisa bisa jadi basi gitu, itu dari santan. Oke, itu tips dan triknya ya untuk santan yang nggak pecah ya, diaduk-aduk aja. Terus lanjut, di sini isiannya aku pilih 3 macam aja ya, karena itu udah lumayan banyak ya, dari mulai nangka dan juga ceker,
terus telur. Tapi bisa juga kalian tambahkan misalnya nggak mau ceker, kalian sukanya sayap ataupun bagian ayam lainnya itu bisa ya. Ini sebenarnya optional aja, tapi lebih enak aja sih kalau aku biasanya tuh pakai ceker gitu. Jadi kerasa. Dan sebelumnya si ceker ini udah direbus ya, direbus pakai jahe sama bawang putih biar nggak bau amis. Dan ini rebusnya lumayan lama. Aku tuh kalau misalnya rebus ceker tuh nggak pernah sebentar ya, karena aku nggak suka ceker yang masih alot atau susah banget dimakan gitu. Jadi aku pastiin si cekernya tuh harus empuk banget, bener-bener empuk. Nah nantinya ketika udah dimasukin ke sini dia jadi kayak menyatu gitu loh guys sama bumbunya, dan kematangannya empuk parah, dan itu lebih enak gitu ya. Menurut aku seperti itu lebih juicy lah istilahnya ya gitu. Nah masak gudeg ini nggak terlalu lama ya guys, karena memang udah sebelumnya itu direbus ya bahan-bahan isiannya. Jadi ini tinggal tunggu si bumbu sama isiannya tuh menyerap aja dan nunggu sampai airnya surut. Surut itu artinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak kayak gini melebar gini, tapi setengahnya lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau yang kering gitu ya, itu bisa tunggu surutin aja, tinggal diatur aja ke penyedap sama garamnya, jangan terlalu banyak kayak gitu, jadi biar nggak terlalu keasinan. Nah gitu aja guys video kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, serta subscribe, dan tunggu upload video aku berikutnya. And see you on the next video. Dadah.